Welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini abis libur lebaran, kemarin Decentra itu kontennya sempat libur seminggu ya. Kalau kalian lihat di YouTube kita, ini kita baru update konten lagi tuh teknikal hari ini ya, dari Bro Fadli Putra ya guys ya. Karena terakhir itu kontennya sebelum lebaran yang ini ya, yang TPBC ya guys ya. Nah, di lebaran ini ternyata tuh ada drama menarik untuk ekosistem Harmony yang seperti kalian tahu, gue tuh lumayan berkecimpung cukup dalam di ekosistem Harmony guys. Dan ini ternyata tuh ada FAT-FAT yang muncul saat lebaran. Dan FAT-nya ini pun juga bisa di-resolve dengan baik dari tim Harmony-nya guys. Jadi ini FAT yang pertama adalah kalau doxing atau membuka seluruh identitas tim dari sebuah project itu sudah mulai dianggap sebagai gimmick aja gitu ya di Harmony ya guys ya. Nah, gimmicknya kenapa? Karena di real life pun juga untuk kualitas service dan trustnya itu juga dijaminkan identitasnya harus terbukti ya, apa yang dia kerjain dan juga apa yang dia lakukan terhadap bisnisnya untuk ke kliennya, itu dengan logika bisnis sederhana menurut si AS Sedai ya, ini namanya ya guys ya. Dan dia bilang kalau kita udah tahu orangnya itu apakah udah terbukti aman juga, enggak juga gitu ya. Karena di Harmony banyak orang yang sudah sering di dox developer tapi masih ada potensi untuk kena rug pull ya dari mereka juga gitu guys ya. Mungkin mereka bisa buat second account, tertiary account, atau mungkin pakai cara lain gitu guys. Nah, ini tuh menurut dia bahkan untuk project bagus yang dia pegang, di sini dia megang kayak Tranquility City, Cibicat dan lain-lain. Mereka bilang tim bagus terdox pun tapi performa kerjanya pun juga belum tentu bagus meskipun mereka transparan apa yang mereka lakukan dan jujur sesuai dengan tindakannya gitu ya guys ya. Nah, ini FAT yang pertama. Dan FAT yang kedua ini ngelit yang lebih parah ya. Ini juga berkaitan dengan sentimen market yang dimana habis lebaran itu makin anjlok ya guys ya. Nah, dampaknya ke Harmony itu ternyata mereka tuh menyebabkan FAT dari developer itu lebih tinggi ya kecenderungannya gitu ya guys ya. Dan di sini dari thread ini gua nggak bakal jelasin fullnya karena ini panjang banget. Tapi yang jelas di thread ini menjelaskan kalau sebenarnya Harmony Protocol itu tim core-nya itu mulai kehilangan fokus karena hype dan emosi dari community-nya yang terkadang terbawa saat mereka ingin menerima feedback dari komunitinya tersebut guys gitu. Nah, jadi menyebabkan kalau Harmony timnya masih kurang fokus membentuk sebuah prioritas mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu, itu dampaknya juga bisa merusak mereka punya koin ya. Dan mungkin token Harmony patternnya bisa kayak chart Netflix ini ya, yang dimana kalau di Netflix service-nya udah bagus, tiba-tiba mereka pingin terlalu perfect model bisnisnya tapi ternyata pendukungnya tidak setuju ya, atau penerima service Netflixnya nggak setuju. Nah, begitu juga di Harmony ada chance bisa mengarah seperti itu guys. Nah, itu yang ditakutkan gitu. Dan beberapa blundernya itu seperti memasukkan BAYC ke Harmony yang dianggap gimmick marketing NFT yang kurang perlu, yang tidak sesuai prioritas seharusnya gitu ya guys ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan juga salah satu kendalanya adalah mereka Harmony itu terlalu fokus untuk membangun DAO tapi prioritas tujuannya itu tidak dibentuk terlebih dahulu, yang menyebabkan orang membangun DAO atau sebuah decentralized autonomous organization itu tidak benar-benar memiliki tujuan jelas dan potensi scammernya jadi semakin tinggi guys. Nah, jadi ini saran dari dia itu bridge antar blockchainnya diperbanyak, shardingnya diperbanyak, marketingnya pun makin dinaikkan, dengan terutama untuk project-project yang original dibangun di Harmony ya. Jadi nggak narik-narik project dari luar blockchain lain ya, difokusin di apps yang udah ada di dalam. Dan juga mereka tuh ngasih insentif lebih terhadap protokol atau project yang sudah mulai pasti gitu ya guys ya.
Dan dia bilang DAO-nya kurangin dulu aja, fokus ke prioritas gitu ya guys ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu. Dan yang gilanya, di FK itu kemarin salah satu core timnya Frisky Fox itu sempat blunder gitu ya, karena ini masalah exploit quest, mining jewel di quest side questnya gitu ya, yang menyebabkan LP-nya ini bocor gitu ya untuk pair jewel dan one gitu ya. Nah, dampaknya adalah ya orang tuh bisa nge-exploit nyedot jewelnya tuh kebanyakan gitu ya, jadi menyebabkan harganya juga jatuh. Terus selain harganya juga ya tokennya pun juga value secara use case pun menurun karena ngedapetinnya gampang banget gitu guys. Nah, dan katanya ini exploitnya tuh berkaitan karena Frisky Fox itu pernah bekerja di loot swap, yang dimana kontrak loot swapnya untuk wallet signature-nya itu terikat juga ke wallet DFK guys, untuk multisig orangnya, untuk si Frisky Fox ini. Nah, ini FAT-nya lumayan kencang banget waktu itu, bahkan sampai beberapa orang-orang di Harmony itu sudah mulai putus asa banget guys gitu. Nah, bahkan ini sampai di Frisky Fox itu minta di dox di forumnya DeFi Kingdom sendiri gitu guys. Nah, dan ini ada yang bilang ya di doxing tuh nggak perlu-perlu banget, tapi kita juga improve trust dan juga performa dia lebih dicek lebih baik ya, nggak perlu sampai reveal identitasnya banget gitu ya. Nah, ada yang bilang gitu, sampai ada yang nanya juga untuk initial LP walletnya ya guys ya, karena initial LP wallet yang dipakai untuk pair jewel one awal-awal itu terikat sama loot swap ya, yang seperti tadi gue bilang. Ini ada yang nanya juga, dan itu di resolve di mereka punya doxing party. Nah, ini di channel YouTube officialnya DeFi Kingdom sendiri ya guys ya. Di sini udah dijelasin tim-timnya itu siapa aja yang di doxing. Bukan Frisky Fox doang, tapi semua tim DeFi Kingdom di sini tuh menunjukin identitas aslinya. Kalau kalian lihat di sini, ini Frisky Fox-nya nunjukin mukanya juga guys ya, dan ini Dreamer salah satu tim core-nya DeFi Kingdom juga nunjukin muka ya. Ini kalian tonton aja, ini semuanya tuh bakal nunjukin identitas asli dari orang-orang yang ada di tim core-nya di FK ya. Kalau kalian mau nonton fullnya nanti gue taruh linknya di deskripsi ya guys ya. Ini seru banget sih guys. Nah, karena FAT-FAT yang muncul di Harmony ini, akhirnya dari tim core Harmony sendiri itu Reddit-nya itu mereka mengepost seperti ini karena mereka juga akhirnya mengerti concernnya juga guys gitu, dan mereka sudah menjawab gitu ya. Nah, dengan menjawab ini apa yang mereka lakukan, akhirnya salah satu validator di Harmony yang cukup senior, tim pos 4 ini atau Strong Mind Hold ya, validator Harmony, dia tuh buat forum untuk mensortir prioritas apa yang harus dikerjakan tim core dari Harmony sendiri. Nah, karena kebetulan tim core dari Harmony sendiri itu tidak begitu banyak ya, karena ya mereka sangat selektif ya untuk memasukkan orang ke tim core mereka guys. Dan ini forumnya sebenarnya udah lewat untuk Google Docs ngisi feedbacknya, dan mereka tuh ngebagi prioritasnya itu dari 1 yes, 2 yes, 10 yes, dan juga 1 no, 2 no, dan 10 no. Nah, ini linknya udah jadi. Untuk prioritas artikelnya itu di sini tuh udah ada. Jadi hasil poll dari yang Google Docs-nya yang kemarin ini terakhir tuh kalau nggak salah tanggal 6 ya guys ya. Ini pas ya lebaran hari keempat something lah gitu ya guys ya. Nah, di sini prioritasnya gua nggak akan nge-scroll full, tapi di sini yang diprioritaskan lebih ke arah teknologinya ya guys ya. Yang dimana teknologinya tuh lebih untuk mengimprove blockchain harmoninya dan juga project-project yang sudah existing di dalam, serta juga ya meningkatkan relasi hubungan antara tim core dan juga komunitasnya ya guys ya yang ada di Harmony guys. Nah, juga ini ada project baru juga dari Harmony, namanya Monster Rocket. Jadi Monster Rocket ini tuh atau Rocket Monster ini tuh dia game NFT yang dulunya tuh sebenarnya dari Tezos guys. Dia tuh nyebrang dari Tezos pindah ke Harmony gitu ya. Jadi di Tezos mereka gagal karena ya yang gua dengar-dengar dari developernya itu mereka tuh sempat berantem dengan community Tezos soal transparansi gitu ya. Sampai ini ada akun bot yang dibuat sama father Tezos gitu ya.
orang-orang yang ngevat dari Tezos itu ngebilang kalau mereka ini tim scammer gitu ya. Dan uniknya adalah ini sebenarnya komen dari akun ini tuh di tweet gua, karena gue juga beli NFT-nya. Itu sempat panjang banget gitu mereka ribut, tapi ini udah di delete ya guys ya sepertinya. Jadi ya mungkin udah di solve sendiri ya sama timnya ya. Dan kalau kalian lihat ini website gameplaynya ini masih beta, websitenya belum ada terlalu banyak fitur juga, dan website untuk akses ke gameplay juga belum launching. Baru ini landnya juga masih kalau diklik dia cuma nge-refresh balik semula ya, belum jadi. Dan ini website prototipenya yang waktu transisi mereka pindah dari Tezos ke Harmony guys. Jadi mereka ini bukan cross chain tapi mereka pindah blockchain ya guys ya. Dan mereka tuh udah diaudit di talk.harmony.one dan ini udah ada buktinya di sini. Nah, ini yang link di sini itu diarahkannya ke sini guys ya. Gitu. Tapi mereka di bio Twitternya itu sudah pasang link yang baru. Jadi ini masih fase transisi untuk memindahkan mereka dari blockchain Tezos ke Harmony guys. Gitu. Nah, jadi itu aja sih update-nya yang dari drama-drama yang ada di ekosistem Harmony selama Lebaran guys. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Harmony bakal jadi blockchain yang lebih solid ke depannya setelah berkah-berkah Lebaran dikasih hidayah-hidayah dengan pencerahan-pencerahan dari FAT-FAT yang ada yang terjadi selama Lebaran ya guys ya? Gitu. Jadi itu aja dari gua. Make sure follow Twitter Decentra Boys, dan juga kalau kalian klik link di bio-nya, kalian diarahkan ke link.id kita, dimana kalian bisa akses Instagram kita, artikel Medium kita, dan juga YouTube kita ya. Dan make sure yang pasti itu subscribe, like, tombol loncengnya dari YouTube kita ya guys ya, karena kita bakal selalu update tiap hari guys. Alright, itu aja dari gua, Decentra Boys, signing out. Let's go everyone.